Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Carolina Mantira Jugu dengan NIM 12S25054. Jadi di sini saya akan menjelaskan program UTS ulang kemarin. Di sini ada terdapat soal jadi di sini soalnya M01 Warehouse Basic System. Di sini ada teks 1, teks 2 sampai nanti akhirnya ada teks 3. Jadi di teks 1 ini dibilang itu menambahkan barang. Jadi gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Jadi di sini ada narasi soalnya, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Jadi setiap barang itu memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah tercatat. Di sini ada 3 aturan. Yang pertama itu add menambahkan barang baru. Yang kedua tidak perlu validasi duplikasi atau anggap semua ID unik. Yang ketiga itu print menampilkan semua data sesuai urutan input. Jadi di sini ada format outputnya, sini ada juga contoh inputnya dan contoh outputnya. Lanjut ke teks 2 ini mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Di sini ada format perintahnya, terus juga di sini ada narasi soal dari teks 2. Barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin pertama itu mengurangi stok saat barang keluar atau out. Yang kedua itu menambah stok saat barang masuk kembali in. Namun sistem ini sederhana. Yang pertama itu jika ID tidak ditemukan maka diabaikan. Jika quantity lebih kecil atau sama dengan 0 itu diabaikan. Harus juga terdapat aturan. Yang pertama out itu mengurangi stok, yang kedua itu in menambah stok, yang ketiga itu tidak perlu cek stok negatif atau anggap input valid. Di sini juga ada contoh inputnya dan terdapat contoh output. Terus juga ada teks 3, melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Di sini ada format perintahnya, terus ada juga narasi soalnya. Karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, maka tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, maka tidak perlu menampilkan apa-apa. Terus juga ada 3 aturan. Yang pertama itu tampilkan hanya satu barang, yang kedua itu format sama seperti print, yang ketiga itu jika tidak ada maka kosong. Di sini juga terdapat contoh input dan contoh output yang harus dikeluarkan. Masuk saja kepada program saya. Semalam saya kurang dalam membuat programnya, jadi saya memperbaiki programnya. Jadi di sini program jadi di sini kita tuh pertama-tama sekali kita tuh mengimpor tiga library di sini yaitu include stdio.h, include string.h, dan include stdlib.h. Jadi di sini library ini digunakan agar program bisa melakukan input dan output seperti membaca data dari user menggunakan fgets dan menampilkan output dengan printf. Jadi string.h ini itu digunakan karena kita banyak mengolah string seperti membandingkan string dengan strcmp, menyalin string dengan strcpy, dan memecah string menggunakan strtok. Jadi kemudian di sini ada stdlib.h ini digunakan untuk mengubah data string menjadi angka, misalnya dengan atoy untuk integer dan atof untuk double. Terus juga di sini itu tadi stdio.h ini itu tuh agar program bisa melakukan input dan output seperti membaca data user menggunakan fgets dan menampilkan output dengan printf. Lalu di sini juga kita menggunakan define max 100, yang berarti itu kita menentukan kapasitas maksimum data barang yang bisa disimpan itu sebanyak max 100, berarti kita menyimpan data barang itu 100 ya. Ini
kita menggunakan array sebagai tempat penyimpanan. Jadi array DC itu harus memiliki ukuran yang tetap. Terus juga kita membuat sini struct nama itemnya itu. Jadi struct ini itu berfungsi sebagai model atau representasi dari suatu barang. Jadi dalamnya itu terdapat ID, name, quantity, dan price. Di situ ID dan name itu bertipe char array karena berupa teks, lalu quantity bertipe integer karena jumlah barang pasti bilangan bulat. Terus juga di sini price bertipe double karena harga bisa memiliki nilai desimal. Setelah itu kita buat juga di sini array. Di sini ada array struct item dengan nama item itu sebanyak max. Jadi index max yang berarti kita bisa menyimpan barang sebanyak 100 barang sampai 100 barang. Kita juga membuat variabel n yang berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Jadi nilai awalnya itu, jadi integer n sama dengan 0 itu nilai awalnya karena belum ada data. Terusnya di sini ada fungsi find yang menerima parameter berupa ID. Di sini fungsi ini digunakan untuk mencari posisi barang di dalam array berdasarkan si ID. Jadi dalam itu terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Jadi kita menggunakan i lebih kecil dari n karena hanya ingin mengecek data yang sudah terisi saja. Jadi dalam loop ini kita membandingkan ID barang dengan ID yang dicari menggunakan strcmp ini. Jika sama, maka fungsi akan mengembalikan indeks tersebut. Jika tidak ditemukan sampai akhir, maka fungsi akan mengembalikan min1 ini, return min1 sebagai tanda bahwa data tidak ada. Jadi di sini kita masuk ke fungsi main, integer main. Di sini kita mendeklarasikan variabel input berupa array karakter. Di sini array karakter untuk menampung satu baris input dari user. Jadi program kemudian dimasukkan ke dalam loopingan menggunakan fgetch yang akan terus membaca input selama belum mencapai akhir. Setelah setiap input yang dibaca akan mengandung karakter new line atau enter di bagian akhir, sehingga kita menghapusnya itu menggunakan strcspn ini agar string menjadi bersih dan bisa dibandingkan dengan benar. Setelah itu kita cek apakah input sama dengan ini triple dash garis penghubung 3. Jika iya, maka loop dihentikan menggunakan break ini. Selanjutnya kita memecah input menggunakan strtok di sini dengan delimiter atau tanda pagar. Terus juga di sini bagian pertama hasil pemecahan disimpan ke variabel cmd yang menunjukkan perintah apa yang diminta user. Jadi jadi untuk perintah yang pertama itu ada add. Itu jadinya program akan mengecek apakah cmd bernilai add menggunakan strcmp. Jadi jika benar maka program mengambil data berikutnya secara berurutan, yaitu ID, name, quantity, price menggunakan strtok null tanda pagar. Di sini ada char ID sama dengan strtok null tanda pagar, char name strtok null tanda pagar, integer quantity atau strtok null tanda pagar, dan double price sama dengan atau strtok null tanda pagar. Jadi nilai quantity yang awalnya string diubah menjadi integer itu menggunakan atau dan price diubah menjadi double menggunakan atau. Setelah itu data disimpan ke dalam array items items pada indeks ke n. Karena ID dan name itu bertipe string, maka kita menggunakan strcpy untuk menyelinnya ke dalam struct ini. Kemudian nilai n ditambahkan 1 sebagai penanda bahwa jumlah data itu bertambah. Jadi proses ini berarti kita menambahkan barang baru ke dalam sistem. Selanjutnya itu untuk perintah out ini, program akan mengambil ID dan quantity dari input, lalu program memanggil fungsi find untuk mencari posisi barang berdasarkan ID itu tersebut. Jadi jika barang ditemukan yang ditandai dengan nilai indeks tidak sama dengan min1 dan quantity lebih dari 0 ini,
maka stok barang akan dikurangi sesuai jumlah yang diminta. Jika barang tidak ditemukan atau kuantiti tidak valid, maka perintah ini diabaikan sesuai dengan aturan soal. Selanjutnya untuk perintah ini tuh alurnya tuh hampir sama dengan si out itu. Program mengambil ID dan quantity, kemudian mencari barang menggunakan fungsi find. Terus juga di sini ditemukan, jika ditemukan dan quantity valid, maka stok barang akan ditambahkan. Perbedaan utamanya itu dengan out itu adalah operasi yang dilakukan, yaitu penjumlahan, bukan pengurangan. Masuk ke si print ini, program akan menampilkan seluruh data barang yang ada di dalam array. Hal ini dilakukan dengan perulangan for yang dimulai dari 1 sama dengan 0 sampai i kurang dari n. Penggunaan i kurang dari n itu bertujuan agar hanya data yang sudah terisi saja yang ditampilkan. Jadi dalam loop itu setiap data ditampilkan menggunakan printf dengan format id, name, quantity, price. Jadi ini dipisahkan dengan tanda price yang dipisahkan dengan tanda pipe. Maksudnya itu pipe itu digunakan untuk memisah data. Terus juga format persen titik 1F itu digunakan pada price agar output memiliki satu angka di belakang koma sesuai dengan ketentuan soal. Terakhir itu untuk perintah detail itu, program hanya akan menampilkan satu barang berdasarkan ID yang diberikan. Program mengambil ID dari input ini, lalu kemudian mencari indeks barang menggunakan fungsi find. Jika barang ditemukan, maka data barang tersebut ditampilkan menggunakan printf dengan format yang sama seperti perintah print. Jika tidak ditemukan, maka program tidak menampilkan apapun. Jadi program ini akan terus berjalan dan memproses perintah satu persatu sampai menemukan input garis 3 punggung. Kemudian program berhenti dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa eksekusinya itu berhasil. Jadi seperti itu program dari saya. Langsung saja kita coba untuk merankan. Kita coba untuk masukkan teks satunya. Ini ada contoh inputnya. Jadi sini format outputnya itu sudah sama dengan contoh output yang diharapkan. Jadi sini ada B00 keyboard ini menggunakan pemisah data pipe, keyboard pipe 10 pipe 150.000, terus juga B02
pipe mouse, pipe 5, pipe 50.000. Lanjut kita ke task kedua. Di sini ada contoh inputnya. Nah, sini sudah sesuai dengan contoh outputnya, itu B001 keyboard 9, i9 dan 150.000. Lanjut kita ke teks 3. Nah, di sini ada contoh input yang diberikan. Untuk menginputkan pengurangan di ID barang B01 dengan jumlahnya 3, dan kita pemisahan barang dengan ID barangnya 01 untuk kita semua. Mungkin outputnya sesuai dengan soal. Nah, di sini sudah sesuai dengan contoh outputnya B002, tanda pipe mouse, tanda pipe 5, dan tanda pipe 50.000. Nah, sini semua sudah sesuai dengan yang ada di soalnya, contoh input dan contoh outputnya. Sekian penjelasan program UTS dari saya. Terima kasih, Pak.